Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing satu fitur ya atau satu fungsi di Excel namanya index match. Nah, index match itu bisa menjadi alternatif dari VLOOKUP. Jadi buat teman-teman yang suka pakai VLOOKUP untuk mencari data di table array gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba index match ya karena saya menemukan bahwa index match itu punya kelebihan dibanding VLOOKUP. Oke. Sebelumnya saya mau jelasin dulu. Saya punya table kayak gini, jadi ada kolom nomor, ada produk, ada harga, lalu ada stok kayak gini. Saya mau cari satu produk tertentu dan saya langsung mau cari harganya. Oke, biasanya teman-teman pakai VLOOKUP ya. Saya contohin dulu, misalkan saya mau cari tablet ya. Di sini saya mau dengan VLOOKUP dulu ya. Oke, dengan VLOOKUP teman-teman bisa ketik sama dengan VLOOKUP, lalu value-nya yang mau kita cocokkan ke table array. Lalu kita blok ya table array-nya dari B2 sampai dengan C5 ya, kayak gitu. Lalu karena dia harganya ada di indeks kedua, maka saya ketik 2 di sini. Oke, ada di kolom kedua maksudnya ya. Lalu tinggal saya pilih yang false ya, check match kurung tutup, lalu di enter. Oke, ketemu ya angkanya ya. Nah, sekarang saya mau coba dengan fungsi index match ya. Tapi sebelum saya masuk ke fungsi index match itu sebetulnya adalah dua fungsi yang berbeda, tapi kita kombinasikan gitu. Nah, sebelum saya kombinasikan, saya mau cerita dulu masing-masing ya. Jadi saya cerita dulu untuk fungsi indeksnya dulu ya. Dengan indeks, jadi indeks ini sebetulnya untuk mencari nilai di posisi tertentu ya. Jadi posisinya itu kita kasih tahu ya. Oke, misalkan saya mau mencari ya, kita kan udah tahu ya, tablet itu ada di posisi baris ketiga ya. Maka kita dapat harga 5.000 dengan rumus VLOOKUP ya. Nah, oke, kita indeks ini parameter pertamanya itu langsung ke kolom yang mau kita cari hasil pencariannya. Lalu karena kita udah tahu ya tadi dengan VLOOKUP kita dapat harga itu ada di posisi di kolom maksud saya di baris ketiga ya. Maka kita kasih tahu ke di sini di parameternya ini kita kasih 3 gitu ya, lalu kita enter. Oke, sama ya. Tapi kan di sini indeks kita kasih tahu ya, kita kasih tahu kalau dia itu ada di baris ketiga. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada dua parameter. Yang pertama adalah kolomnya atau table array-nya yang mau kita cari nilainya di situ. Lalu yang kedua adalah posisinya. Posisinya itu adalah baris ketiga ya. Dapatlah 5 juta di sana. Sama ya dengan VLOOKUP. Nah, sedangkan kalau match ya, match ya. Kalau match itu dia adalah untuk mencari dia itu posisi keberapa ya dengan kondisi yang kita ingin cari di produknya ya. Jadi sama dengan match ya teman-teman, ketik aja dengan match. Nah, di situ ada lookup value ya yang mau kita cari itu. Nah, yang kita mau cari adalah tablet ya. Kita pilih F2 lalu koma. Nah, kita mau cari tablet itu di kolom yang mana ya atau table array yang mana. Nah, kita cari dari B2 sampai B5. Oke, kita kurung tutup ya. Sorry, di sini ada match tab. Jadi ada 3 parameter teman-teman ya. Jadi kalau satu itu less than, kalau 0 itu exact match, kalau satu itu greater than. Jadi untuk demo kali ini saya akan pakai yang 0 ya. Jadi ada 3 parameter ya teman-teman, jangan lupa untuk match. Nah, ketemulah angka 3. Jadi posisi tablet itu di kolom B, dia adalah di baris ketiganya ya. Jadi kalau saya pilih dari laptop sampai monitor, dia adalah di baris ketiga. Oke, maka dia menghasilkan nilai balikan berupa posisi ketiga. Nah, ini bisa kita gabungkan teman-teman. Jadi posisi ketiga ini bisa kita masukkan ke dalam sini. Gitu teman-teman. Jadi idenya menggabungkan indeks dengan match itu adalah
bagaimana indeks dan match itu bisa saling bersinergi gitu. Nah, sekarang saya mau buat bagaimana kalau kita buat seperti VLOOKUP ini, tapi dengan cara indeks dan dengan match ini kita kombinasikan. Oke, yang pertama saya tulis judulnya dulu ya. Ya, oke, kita copy aja dari sini karena kan sama ya. Oke, dia 5 juta ya. Nah, sekarang saya copy nih ya, yang di sini saya copy sama dengan ini nggak usah di copy ya. Kita pindahkan ke sini ya, kita pindahkan ke ya angka tiganya ini kita ganti dengan yang di sini yang match tadi. Oke, apa yang terjadi ya kalau kita enter? Oke, sama ya. Nah, sekarang kita udah punya semacam VLOOKUP tapi dengan index match. Nah, kita bisa hapus yang ini karena udah nggak kita pakai lagi ya. Nah, sekarang udah sama teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai index match boleh, mau pakai VLOOKUP boleh ya. Jadi fungsinya udah sama ya di sini. Nah, saya mau cerita sedikit. Index match ini kan dia sifatnya langsung menunjuk dari kolom yang mau dicari dan kolom yang mau dicocokkan ya. Ya, maksudnya kolom hasil pencarian dan juga kolom yang mau kita cari sebagai indeksnya. Nah, dengan VLOOKUP ini dia sangat tergantung dengan posisi nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada saya tulis 2 ya. Nah, seringkali kalau di dunia pekerjaan itu table itu bisa berubah struktur. Jadi misalkan di antara produk dan harga ini saya sisipkan satu kolom lagi gitu misalkan. Ya, karena saya tabelnya itu berubah, oh ada mungkin ada quantity di sana ya, ada quantity di sana. Nah, di sini sudah langsung uh, error teman-teman ya. Jadi tidak ada nilainya lagi karena di sini fungsinya apa namanya posisinya itu saya tulisnya statis ya atau konstan jadi selalu 2. Nah, sedangkan di sini uh, kolom keduanya sudah berubah ya, sudah bukan lagi harga tapi kolom yang baru. Nah, disitulah kelemahan dari VLOOKUP teman-teman. Nah, sedangkan dengan index match karena dia langsung menunjuk kolomnya ya, tidak dengan posisi ya. Dia walaupun di sini disisipkan ada kolom baru ya, mau 1 mau 2 dia tetap aja menghasilkan nilai yang betul ya, nilai yang benar gitu ya. Saya coba lagi, saya sisipkan kolom lagi, nah tetap sama, dia tetap hasilnya betul ya gitu. Disitulah kelebihan dari index match teman-teman. Jadi lebih fleksibel dan juga bisa apa namanya mentoleransi kalau ada sewaktu-waktu perubahan struktur table source table-nya gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau coba pakai index match untuk mencari harga dengan kondisi data seperti ini teman-teman. Jadi ada 2 kriteria ya. Oke, saya punya 2 kolom ya untuk pencariannya, untuk kriterianya. Yang pertama adalah kategori yang isinya laptop sama smartphone. Lalu kolom keduanya itu merek dari masing-masing kategori. Jadi di laptop ada Dell sama HP, lalu di smartphone ada Samsung dan iPhone gitu teman-teman. Saya coba mau cari misalkan smartphone ya yang mereknya iPhone. Nah, index match ini bisa kita pakai untuk mencari lebih daripada satu kriteria. Tidak seperti VLOOKUP teman-teman. Kalau VLOOKUP itu hanya bisa satu kriteria aja. Oke, saya coba mau uh, ketikkan di sini ya, indeks yang mau kita dapatkan adalah harganya ya teman-teman. Jadi kita pilih dari C2 ke C5, kita blok ya. Oke, lalu parameter keduanya adalah match ya teman-teman. Nah, match itu adalah fungsi tersendiri. Oke, karena dia lebih dari satu kriteria teman-teman. Jadi parameter pertama itu diisi dengan angka 1 teman-teman. Oke, nah sekarang kita bikin parameter keduanya. Nah, parameter keduanya terdiri dari 2 kriteria. Oke, kriteria pertama adalah ya ini ya sama dengan smartphone. Oke, itu kriteria pertama. Nah, kriteria keduanya kita gabungkan dengan tanda bintang teman-teman. Oke,
Kriteria keduanya adalah yang ini, B2 sampai B5 kita pilih sama dengan iPhone. Oke. Jadi itu dua kriteria itu adalah untuk mengisi parameter keduanya ya di match-nya. Lalu jangan lupa parameter terakhir adalah exact match gitu teman-teman. Oke, kurung tutup. Ini kurung tutup untuk match-nya. Lalu jangan lupa kurung tutup sekali lagi untuk indeksnya. Kita enter. Oke, kita langsung dapat ya 18 juta ya teman-teman ya. Jadi dengan indeks match ini teman-teman bisa pakai untuk mencari harga ya, seperti kasus ini dengan dua kriteria. Jadi lebih dari satu kriteria. Nah, kalau pakai VLOOKUP ya, itu akan sangat susah banget ya. Jadi mungkin kita harus menggabungkan dua kolom ini menjadi satu, teman-teman. Untuk menjadi satu, kita harus punya satu kolom bantu, teman-teman. Jadi misalkan di sebelum harga ya, karena kan VLOOKUP tuh dari kiri ke kanan ya. Oke, kita harus insert satu kolom bantu lagi untuk menggabungkan kolom A dan kolom B. Kita bikin namanya kolom bantu lah. Nah, ini saya bikin begini teman-teman, laptop di tanda N ya untuk menggabungkan dua sel ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, baru saya bisa pakai VLOOKUP di sini teman-teman. Sama dengan VLOOKUP ya. Oke, lookup value-nya juga ini harus digabungkan juga teman-teman. Jadi ini harus digabungkan dengan ini ya, itu jadi parameter pertama di lookup, VLOOKUP-nya. Lalu tabel array-nya yang ini ya. Oke, baru indeksnya. Jadi karena harga itu ada di indeks kedua atau kolom kedua dari table array-nya, maka saya ketik 2, lalu false ya, exact match. Oke, baru saya bisa dapat angka 18 juta teman-teman. Jadi hasil yang sama seperti indeks match-nya. Tapi saya harus dua kali kerja. Yang pertama saya harus bikin kolom bantu. Yang kedua saya juga harus menggabungkan lookup value-nya ini menjadi satu gitu di rumusnya tuh ya. Jadi teman-teman bisa bandingin di sini penggunaan index match itu jauh lebih praktis daripada VLOOKUP untuk kasus yang seperti ini ya. Jadi kita punya lebih dari satu kriteria. Nah, kita mau cari harganya atau mau cari apa namanya kolom apapun ya yang mau kita cari berdasarkan kriteria tersebut, eh, saya lebih merekomendasikan menggunakan index match gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang berikutnya saya mau share satu contoh ya untuk menghitung pajak penghasilan 21 atau PPh 21 pegawai yang bekerja di perusahaan setiap bulannya. Sejak tahun 2024 itu Dirjen Pajak sudah mengeluarkan aturan untuk menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER ya. Saya sudah membuat ringkasannya, rangkumannya nanti file ini bisa di-download di deskripsi video ini teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tinggal di-download aja teman-teman udah langsung bisa dapat file ini dan bisa menggunakan data-data yang sudah saya buatkan ringkasannya. Jadi saya mendapatkan data tarifnya dari Dirjen Pajak ya teman-teman. Ya, seperti ini ya, ada tarif kategori TER A ya, itu untuk TK0 dan juga untuk TK1 dan K0 ya. Lalu ada juga kategori TER B dari TK2, K1 ya, TK3 dan K2 ya. Ada tabelnya. Lalu untuk tarif kategori TER C untuk TK3 ya, ada tabelnya juga. Nah, saya sudah merangkumnya dalam satu file sheet seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah saya gabung yang tadi ya, A, B, C tadi udah saya gabung dalam satu table aja. Nah, nanti kita akan sama-sama pakai indeks dan match untuk menghitung PPh 21. Bagaimana caranya? Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya punya 35 data ya. 35 data, ini data random ya. Jadi untuk latihan, kita akan menghitung PPh 21 berdasarkan data ini teman-teman. Jadi untuk menghitung PPh 21 itu dibutuhkan yang pertama status PTKP dari pegawai tersebut ya. Yang kedua adalah pendapatan bruto di bulan itu ya.
di bulan berjalan untuk karyawan itu. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi nanti, dua variabel ini akan kita bandingkan dengan, eee, sheet yang ini ya teman-teman. Yang pertama adalah TK0 ya. Di sini status PTKP ya. Status PTKP tersebut akan kita pakai ya. Misalkan saya ambil yang contoh yang ini teman-teman ya, TK0. Oke, TK0 kita akan bandingkan dengan tabel di, kolom G dan H ini ya teman-teman. Kalau TK0 berarti dia akan masuk ke golongan tarif 1 teman-teman. Oke, kalau kita udah dapat tarifnya berarti kan tarifnya 1 teman-teman. Dia nanti akan pakai, lapisan, eee, pendapatan bruto ya dari dari sini ya, sampai sini teman-teman, ya. Pokoknya yang golongannya itu 1 teman-teman ya, golongan tarifnya. Oke, yang selanjutnya pendapatan bruto dia, di sini saya pakai 7 juta sekian ya, 7 juta, lebih dikit ya. Oke, nah di sini nanti kita akan bandingkan 7 juta itu dengan, kolom C dan juga kolom D. Dia harus lebih besar atau sama dengan kolom, C, atau lebih kecil atau sama dengan kolom D. Nah, kalau saya punya 7 juta sekian, berarti saya harusnya masuk di range yang ini ya teman-teman ya. Oke, saya beri tanda ya, dan saya kasih warna dulu di sini. Saya harusnya masuk yang di sini ya, 7 juta sekian. Jadi golongan tarif saya 1, lalu, bruto saya di antara ini dan ini. Oke, berarti, TER-nya ya, tarif efektif rata-rata saya adalah 0,0125. Yang berikutnya, nanti saya ingin menghitung PPh 21-nya itu dengan cara mengalihkan ini ya, hasil TER tersebut dengan brutonya yang tadi, yang ini. Dapatlah PPh 21-nya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bikin satu kolom baru ya, namanya golongan tarif untuk menampung golongan tarifnya ya. Oke, jadi kita akan bandingkan status PTKP-nya dengan sheet, TER-nya, khususnya di tabel ini ya. Oke, jadi kalau TK0 berarti golongan tarifnya 1. Oke, teman-teman bisa pakai VLOOKUP, tapi di sini saya mau pakai index match karena, kita lagi melatih ya, kita lagi latihan untuk bagaimana caranya menggunakan index match. Oke, yang pertama kita ketik index. Oke, lalu, parameter pertama adalah kolom yang mau kita jadikan, mau kita cari ya, hasil pencariannya ya. Oke, lalu koma. Nah, di sini teman-teman pakai match ya, match, koma, ya. Yang parameter pertamanya adalah yang ini ya, TK0-nya ya, atau A ya, A2. Teman-teman bisa bisa ketik A2 di sana. Oke, koma, lalu yang berikutnya adalah lookup array-nya. Lookup array-nya yang kita lihat adalah yang ini, oke. Dari G4 sampai G16, oke. Nah, di sana, setelah itu ada, parameter ketiga yaitu exact match, yaitu 0. Teman pakai itu aja, lalu kurung tutup untuk yang match-nya, lalu jangan lupa kurung tutup lagi untuk yang indeksnya. Oke, kita enter. Oke, udah dapet ya, 1. Nah, ini ada NA-nya, ada error karena dia belum, terkunci ya, table source-nya kita kunci dengan tanda dolar dulu di setiap, ininya ya. Setelah H, di sini kasih tanda dolar ya, H dolar 4 ya, sampai dengan H dolar 15. Sama yang ini juga kasih dolar teman-teman, biar dia tabelnya fix. Oke, kalau udah, jadi kita udah punya golongan tarifnya di sini teman-teman, dengan menggunakan, fungsi index match. Oke, sekarang kita akan bikin satu kolom baru ya, untuk, tarifnya ya, tarif efektif ya. Nah, di sini kita akan menggunakan, index match lagi ya, tapi kali ini kita akan bikin 3 kriteria teman-teman. Jadi, yang pertama untuk, golongannya, dia harus match dengan yang ini ya. Lalu, kriteria kedua, dia harus lebih dari yang ini ya, untuk, pendapatan brutonya. Lalu kriteria ketiganya adalah kurang atau sama dengan yang ini, gitu teman-teman. Jadi ada 3 kriteria. Oke, kita coba ya, kita bikin.
Yang pertama, teman-teman bisa indeks ya, ketik indeks. Oke, lalu parameter pertama kita akan mengambil yang ini ya, E4 sampai dengan paling bawah ya, E128 ya. Oke, lalu di koma. Nah, di sini ada match ya, teman-teman. Untuk parameter kedua dari indeks, kita pakai match. Oke, lalu uh, karena dia lebih dari satu kriteria, maka parameter pertama itu angka 1 ya, teman-teman. Lalu kedua, nah, parameter kedua dari match-nya itu adalah kriteria pertama, yaitu kita balik lagi ke hitung pajak sini. Kita akan pakai golongan tarifnya. Oke, itu sorry, di sini teman-teman harus pakai tanda kurung ya, untuk membedakan dengan kriteria yang lainnya ya. Oke, golongan tarif kita akan bandingkan apakah sama dengan ya, sama dengan kolom ini teman-teman. Jadi dari B4 ya, dari B4 dipilih sampai dengan B128. Oke, itu untuk kriteria pertama teman-teman. Jadi kurung tutup, lalu kita gabungkan. Jadi tanda bintang tuh fungsinya sama kayak logika N gitu teman-teman. Jadi jika kondisi ini dan ini terpenuhi gitu teman-teman. Oke. Lalu kriteria keduanya adalah balik lagi ke sheet hitung PPA 21 yang kita jadikan lookup value-nya adalah pendapatan brutonya. Oke. Dan brutonya apakah lebih besar atau sama dengan, oke, balik lagi ke sheet tab, kita balik ke atas dari sini ya, C4 kita pilih sampai ke C128 ya. Oke, lalu kita kurung tutup, lalu kita tambahkan atau N lagi dengan kriteria ketiganya, yaitu balik lagi ke hitung PP21 yaitu pendapatan bruto ya. Apakah dia lebih kecil atau sama dengan ya dari ini ya, kolom D4 sampai dengan D128. Oke, lalu dikurung tutup. Oke, itu udah semua ya, 3 kriteria untuk parameter kedua di match-nya ya. Lalu yang berikutnya adalah koma ya. Komanya jangan lupa untuk exact match. Oke, kalau udah kita pilih yang 0, kita jangan lupa kurung tutup untuk match-nya, lalu kurung tutup lagi untuk indeksnya. Oke, lalu kita coba enter. Oke, dapat ya. Jadi kita udah dapat angka 0,0125. Di sini ada error. Itu karena table-tablenya belum kita kasih dolar, teman-teman. Jadi di sini kita perlu kasih dolar. Oke, kita kasih dolar dulu ya. Jadi di sebelum angkanya, jadi dolar 4, lalu dolar 128 gitu ya. Lalu di sini juga dolar 4, dolar 128. Di sini juga dolar 4, lalu 128, dolar 128 maksud saya. Lalu di sini juga dolar 4 ya. Kita tarik ke bawah biar kelihatan. Oke, lalu dolar 128. Jadi dia tidak bergeser-geser ya, fix ya tabelnya. Kita enter lagi. Oke, jadi kita udah dapat tarif efektifnya teman-teman. Ya, jadi kita udah berhasil menerapkan indeks match ya di dua kolom ini ya, di dua kolom C dan D. Hanya bedanya kalau di kolom D ini kita multiple ya, atau lebih dari satu kriteria. Bedanya kalau lebih dari satu kriteria, teman-teman harus pakai angka 1 di parameter pertama match-nya. Oke teman-teman, yang berikutnya kita akan menghitung PPA 21-nya teman-teman. Karena kita sudah mendapatkan tarif efektifnya, kita tinggal kalikan aja ya teman-teman ya, brutonya dikalikan dengan tarif efektifnya teman-teman. Oke, jadi kita udah langsung dapat ya, 87.526. Oke, jadi karyawan yang bersangkutan dengan gaji 7 juta lebih, dia akan bayar pajak sekitar 87
1.526. Itu teman-teman. Jadi ini sangat membantu teman-teman untuk menghitung pajak. Jadi kita bisa menggunakan index match di sini teman-teman. Oh ya teman-teman, perlu saya tambahkan informasi. Di sini saya menggunakan versi Microsoft Excel 365 ya teman-teman. Nah, saya mendapat informasi di dokumentasi Microsoft Excel bahwa kalau teman-teman pakai versi di bawah 365, maka setelah teman-teman pakai eh, ini ya, rumus index dan match ini, teman-teman harus menekan tombol Ctrl Shift ya dan Enter ya. Jadi nggak hanya sekedar Enter. Kalau ini kan saya hanya pakai Enter aja udah langsung keluar ya. Tapi menurut dokumentasi, jika teman-teman tidak pakai Microsoft Excel versi 365, maka setelah teman-teman menuliskan index match ini, teman-teman harus tekan tombol Ctrl Shift dan Enter ya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mengenai indeks dan match bisa teman-teman pakai dalam pekerjaan teman-teman di kantor dan juga kerjaan teman sehari-hari menggunakan Excel teman-teman. Oke, jika dirasa teman-teman menyukai video ini, silakan tekan tombol like. Kalau mau di-share juga silakan. Kalau teman-teman ingin bertanya dan memberi komentar, silakan isi di kolom komentar. Dan juga kalau teman-teman ingin mengikuti video-video saya selanjutnya, silakan dukung channel saya dengan klik tombol subscribe. Oke teman-teman, terima kasih.